Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita lanjutkan ya dengan kuliah yang minggu lalu sudah kita mulai ya tentang simple sequence repeat. Insya Allah minggu ini berarti kuliah yang ke-7. Jadi kita setelah minggu ke-7 berarti akan ada ujian tengah semester. Saya belum tahu jadwalnya kapan. Tapi berarti kan mulai minggu depan itu sudah persiapan untuk UTS dan 2 atau 3 minggu ke depannya itu pelaksanaan ujian tengah semester. Untuk mata kuliah ini berarti materi yang mahasiswa bertanggung jawab itu adalah yang kita diskusikan sampai hari ini. Baik yang terkait dengan kuliah, jadi slide ataupun bahan-bahan yang saya berikan yang lain, dan juga praktikum, berarti pemakaian software, penyiapan data sampai kepada analisis datanya, dan kemudian tentu sedikit interpretasi dari data yang kita sudah analisis tersebut ya. Oke, baik. Minggu yang lalu kita mendiskusikan sedikit latar belakang tentang simple sequence repeat atau SSR, atau sering juga disebut sebagai microsatellite atau simple tandem repeat ya, sama itu semuanya adalah membicarakan tentang marker yang sama, yaitu satu marker kodominan yang basisnya adalah adanya simple sequence repeat, tetapi primer yang digunakan itu adalah dari fragmen yang mengapit atau flanking SSR-nya itu ya, sehingga tidak sama dengan ISSR. Kalau ISSR itu primer yang digunakan adalah repeat sequence-nya sendiri yang digunakan, sehingga dia menghasilkan marka yang dominan. Kalau ISSR itu menghasilkan marka dominan karena dia seperti RAPD marker, hanya marker yang digunakan itu bukan random sequence-nya, tetapi adalah bagian dari simple sequence repeat. Untuk SSR, saya rasa kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar terkait dengan dasar-dasar teorinya. Hari ini saya ingin menyampaikan 2 contoh aplikasi yang dilakukan oleh peneliti dari Malaysia untuk membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehutanan ya. Jadi bukan tanaman setahun. Kalau tanaman setahun kita tidak menggunakan pendekatan seperti ini, karena tidak perlu kita melakukan itu, mengingat dengan mudah kita mendapatkan galur murni misalnya, kalau dia memang bersifat self pollination, atau mendapatkan hybrid kalau dia memang bersifat outcrossing. Nah, tapi untuk tanaman-tanaman kehutanan atau tanaman tahunan lain, ya termasuk perkebunan, juga pertanian, tapi yang membicarakan tentang tanaman yang umurnya tahunan. Nah, itu barangkali kasus yang nanti kita bicarakan itu bisa membantu untuk menjadi basis untuk berpikir ke depan kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari penelitian yang menggunakan ide yang sama tersebut. Baik, ini masih saya ambil dari materi yang kemarin sama sebelumnya. Jadi ada peneliti dari FRIM, Forest Research Institute Malaysia, yang menyampaikan seminar tentang hal ini, dan kemudian saya adopsi untuk mengambil materi-materi yang terkait dengan kuliah kita. Oke, kemarin kita sudah bicarakan poin-poin yang berkaitan dengan pengembangan primernya, genotyping prosedurnya, keuntungan dan kekurangan. Nah, hari ini bagian terakhir dari materi terkait dengan SSR, yaitu
bagaimana contoh aplikasi atau contoh penerapan dari marker SSR ini dalam hubungannya dengan penelitian di bidang tanaman. Oke, nah untuk yang case study yang kedua, ini kemudian saya langsung lompat ke yang case study yang kedua dulu. Itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan SSR marker yang sangat spesifik, marker yang desain itu sangat spesifik dan juga reproducible serta reliable ya untuk reproducible karena kita melakukan hari ini dengan hari besok itu kemungkinan akan mendapatkan alel profil yang sama. Kalau individunya sama, alel profilnya sama, walaupun kita lakukan di mesin yang berbeda, di waktu yang berbeda, atau oleh orang yang berbeda, yaitu reproducibility-nya tinggi, ya, karena kita bisa mengulang apa yang kita lakukan hari ini dan akan mendapatkan hasil yang sama ketika kita ulang pada hari yang lain. Kemudian orang yang melakukan beda, ya, si A, yang kedua si B, itu juga tidak berpengaruh pada hasil yang didapatkan. Artinya kalau dia individunya sama, primernya sama, maka dia akan menghasilkan profil marker yang sama. Ya. Tidak ada perbedaan dari karena dilakukan oleh orang yang berbeda, terus kemudian berbeda itu tidak. Nah, microsatellite seperti kemarin kita sampaikan adalah PCR-based marker, jadi marker yang dihasilkan melalui proses PCR, nah, sehingga tidak memerlukan DNA dalam jumlah yang banyak per PCR reaction-nya, hanya maksimum 50 nanogram DNA template, itu bisa dipakai untuk template mengamplifikasi target fragmen DNA tertentu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana pemanfaatan dari microsatellite itu ya untuk melakukan fingerprinting, jadi mengidentifikasi individu tertentu ya itu apakah benar seperti yang diduga ataukah tidak. Dalam ilustrasinya nanti ini berkaitan dengan illegal logging. Jadi penebangan hutan liar ya, penebangan liar dari pohon-pohon di hutan. Nah, jadi yang dimaksud dengan fingerprinting ini sebetulnya bagaimana analisis dengan marker microsatellite ini bisa menjadi alat bukti bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengambil pohon dari hutan lindung misalnya kan. Jadi mereka nanti akan menggunakan profil dari microsatellite yang dihasilkan oleh dua barangkali barang bukti yang dievaluasi. Satu barang buktinya adalah pohon yang dibawa ke commercial facility, ya, misalnya mau digergaji di bagian yang memproses kayu misalnya, atau mau dibuat sebagai sebagai furniture ya. Nah, itu dengan sesuatu yang sisa dari tebangan di lapangan. Dalam hal ini orang menebang kayu kan tidak sampai dihabiskan sampai akar kan, tidak sampai ke sana maksud saya. Tapi ada bagian layar akar ke bawah itu dia biasanya masih tertinggal di lapangan. Nah, jadi DNA dari sampel stamnya itu, stam atau sisa tebangan yang masih tertinggal di lapangan itu bisa diambil, kemudian DNA dari batang kayu yang dijual komersial ini juga bisa diambil, kemudian dilakukan dua-duanya, dilakukan analisis mikrosatelit, dan kemudian dibandingkan apakah ada istilahnya itu
model yang mengatakan bahwa pola pita dari yang pohon yang sudah diolah tadi dengan pohon yang masih tersisa di lapangan itu mempunyai profil yang sama atau tidak. Nah, kalau dia profilnya sama, berarti bisa disimpulkan bahwa kayu yang diproses ini sebetulnya asalnya dari pangkal batang yang tadi kita ambil dari hutan terlarang itu. Jadi bisa di matching antara kayu yang ada di processing dengan kayu yang ada di lapangan. Nah, kalau sampai kemudian terbukti bahwa dari analisis molekuler itu tanaman yang dijual dengan tanaman yang tersisa itu ada matching dan lokasi geografisnya itu adalah di kebun atau di apa namanya hutan terlarang, ya, hutan yang sebetulnya harus dilindungi, maka ini orang yang ketangkep memperdagangkan itu bisa dilakukan tindakan kriminal, dan bukti data molekuler itu bisa digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan penangkapan misalnya. Baik, kita lihat ininya apa namanya, ya ini yang saya maksudkan tadi. Jadi ada skenario-nya barangkali ya. Skenario-nya ini adalah di atas itu adalah foto dari pohon-pohon hasil tebangan. Jadi kalau sudah seperti ini, orang merasa barangkali tidak bisa ditelusuri lagi gitu ya. Dulu ya. Jadi mereka udah potong dibawa ke tempat ini, sudah tertumpuk seperti itu ya, susah untuk mengidentifikasi kalau dulu. Nah sekarang bisa dirunut antara kayu-kayu yang ditebang ini, jadi diambil sedikit, diisolasi DNA-nya, kemudian dihubungkan dengan ini apa namanya itu pangkal apa namanya tadi yang saya katakan stam itu ya, stam ini yang di lapangan bekas tebangannya itu, dan kemudian di sini global apa namanya itu geografisnya, jadi bagian mana dia merupakan hutan atau apa yang lain. Nah jadi untuk bisa melakukan ini tracing dari pohon-pohon yang pohon-pohon yang ditebang dan kemudian dikomersialkan dengan lokasi di mana dia berada dan juga apa namanya itu bekas tebangan yang ada di lokasi itu, maka akan bisa dirunut nanti bahwa kayu yang nomor yang paling kanan ini sebetulnya adalah pangkalnya adalah itu. Nah kalau pangkalnya adalah itu, kita mapkan ke sini. Nah, itu ketahuan, oh ini ternyata ada di hutan lindung, ada di hutan biasa, atau ada hutan di mana yang punya itu. Bisa seperti itu. Nah, nanti tentu apa namanya itu lokasi geografis tempat di mana pohon bekas tebangan itu ditemukan itu bisa dimapkan dengan lokasi peta ini. Nah, sehingga bisa berasosiasi dengan peta yang itu dan kemudian bisa dihubungkan antara asal-usul dari pohon tadi dengan lokasi dari ini, dari apa, lokasi tempat tumbuh dari pohonnya. Nah, ini penting sekali, terutama untuk kayu-kayu yang sifatnya itu bernilai ekonomi tinggi dan apa namanya, keberadaan pohon-pohon seperti itu di alam itu sudah tidak banyak ya. Jadi sudah tidak banyak. Misalnya yang dulu kita masih dapat gelondongan kayu yang ukurannya mendekati 1 meter ya. Tapi sekarang barangkali sudah tidak sebesar itu lagi ya, karena sebagian besar ke hutan kita sudah dieksploitasi, dan kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika mereka sudah mulai merambah di hutan-hutan
ini hutan-hutan cadangan misalnya kan, yang seharusnya tidak dipanen. Oke, jadi nanti lokasi ini akan di-match-kan dengan lokasi geografisnya, sehingga ini akan bisa. Nah, yang bekas tebangan ini di-match-kan dengan kayu yang ada di sana, sehingga kayu yang dari sana bisa di-match-kan dengan lokasi dari geografisnya. Nah, oke, sebentar ya. Pas nih. Itu ada 5 juga. Ya, ya. Makasih, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi nanti kita akan menggunakan DNA marker untuk memadu padankan antara pohon yang kita duga, katakanlah kayu yang dipanen, yang kita duga berasal dari illegal logging, dengan batang bawahnya yang masih ada di lokasi. Karena ini nggak mungkin mereka akan mengurus yang ini. Mereka akan biasanya menebang dan menyelamatkan pohon yang sudah ditebang itu. Nggak akan ngurus yang batang bawah ini. Jadi tidak akan diurus itu. Nah, maka dari bagian yang batang ini dianalisis menggunakan SSR, yang dari bawah juga dianalisis menggunakan SSR, kemudian hasil dari profil RNA-nya, profil pita-pita DNA yang muncul, itu polanya akan diperbandingkan. Ya, jadi ini itu pola dari bagian bawah, yang ini pola bagian atasnya. Oke, nah itu gambaran untuk aplikasinya. Ya, Mas Gunawan, ada apa? Oke, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, Pak. Tadi ke unmute. Oke, baik. Iya. Baik, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan nanti saya harus jawab soalnya. Baik, jadi nanti intinya itu ingin membandingkan kalau kalau di profil marker dari bagian yang atas match sama dengan bagian bawah, maka ini jelas kalau lokasi yang bagian bawah ini adalah di hutan lindung, berarti kayu yang teridentifikasi tadi itu berasal dari hutan lindung, maka itu adalah merupakan crime ya. Nah, jadi bisa dituntut di pengadilan karena menebang pohon di tempat hutan lindung harusnya tidak boleh ditebang. Nah, tapi tidak boleh ditebang itu sebagai penggugat, misalnya pemerintah menggugat pada si yang punya kayu itu kan. Nah, itu tentu akan berargumentasi di pengadilan gitu kan. Jadi untuk itu maka DNA analisis ini menjadi support untuk kasus dari tuntutan kasus dari pemerintah kepada jaksa kepada tersangkanya. Nah, seperti kalau di dalam gambar ini kan antara bagian atas dan bagian bawah itu sama ya, jadi sama persis, tidak ada perbedaan. Baik, nah kemudian ya, jadi tadi yang yang diinginkan itu adalah mencari profil matching antara profil yang ada di tanaman
tanaman di lapangan dengan kayu yang memang sedang diperjualbelikan. Nah, nanti ada pendekatan yang lain dalam artian bagaimana kalau dia sudah progeninya, gitu ya. Nah, nanti ada hal tertentu yang kita nanti akan pelajari untuk menentukan apakah dia progeni dari yang satu atau enggak. Oke. Nah, kalau ini sudah kalau misalnya profil DNA itu sudah dibuat dalam bentuk database, ya seperti kalau kita fingerprint tangan itu, kalau mau bikin SIM, ya surat izin mengemudi, kan kita memprint profil dari kulit kita di jari, ya. Nah itu kemudian kalau banyak mau disimpan nanti menjadi database kan. Nah setiap kali nanti mereka ingin mengecek saya itu siapa, itu kan maka mereka menggunakan apa namanya, sidik jari tadi itu, pola sidik jari tadi itu untuk mengecek siapa sebetulnya yang bersangkutan. Ya, kemudian, nah ini rupanya fingerprinting yang sama itu juga bisa dilakukan pada tanaman. Ya, jadi salah satunya tadi untuk mengecek sebetulnya tanaman ini hidup di mana. Gitu. Nah, walaupun ada ada hal-hal lain lagi yang bisa dipakai oleh SSR ini. Ya. Baik, nah ini nanti yang ingin dicari adalah antara yang dari lapangan dengan yang sudah ditebang tadi itu ada kesamaan atau enggak gitu. Nah, kalau ada kesamaan nanti kita hitung apakah kesamaan itu kemungkinannya karena random event ataukah karena memang terjadi sesuatu bahwa itu adalah tanaman yang sama. Oke. Nah yang mereka pelajari adalah ini tanamannya. Jadi nama latinnya Neobalanocarpus haimi. Ya, Neobalanocarpus haimi, pohonnya seperti itu. Dan ini memang pohon yang bagus untuk olahan, bisa untuk rumah atau untuk furniture dan lain-lain. Ya. Anda bisa melihat di situ pohonnya dari bawah sampai ke atas itu mempunyai diameter yang hampir sama. Ya, jadi itu yang membuat kayu dari Neobalanocarpus haimi ini menjadi sangat diminati karena apa? Karena kalau dia diameternya itu sama dari bawah ke atas, maka itu akan menjadi satu nilai lebih karena ketika digergaji itu tidak banyak yang hilang. Sehingga dia akan bisa menghasilkan produk kayu yang bagus, ya, tidak banyak yang hilang, ya. Kemudian juga panjangnya juga bisa dibuat dengan ketentuan tertentu, misalnya tidak hanya 2 meter atau 3 meter, tapi bisa 4 atau 6 meter. Dan itu akan bisa dihasilkan karena tinggi tanamannya cukup besar dan kemudian cabang-cabangnya relatif tidak banyak sehingga bisa menghasilkan kayu dengan kualitas yang bagus. Ya, ini pohonnya seperti ini. Kalau Anda lihat di sebelah kanan itu adalah bunga, ya, yang ini ada bunga di situ. Kemudian ini adalah buahnya dan yang ini adalah kecambah yang didapat dari buah tersebut. Ya. Jadi ini ada contoh 2 kecambah yang dihasilkan dari buah yang ada itu. Oke, jadi subjek tanamannya adalah itu, ya, yang ingin diinvestigasi. Dan ini saat ini populasi tanaman ini sudah relatif sedikit, ya, sehingga tidak banyak lagi pohon-pohon besar yang ada di hutan ataupun kebun milik pribadi lainnya. Oke, bagaimana metode
pelaksanaannya. Jadi mereka melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari koleksi sampelnya, kemudian ekstraksi DNA-nya, dan kemudian sebelum SSR analisis biasanya kita men-screening dulu primer-primer yang paling polimorfik itu yang kita ambil, ya, kemudian dilakukan SSR analisis dan terakhir adalah data analisis sehingga nanti outputnya itu bisa komprehensif DNA fingerprinting, ya, apa namanya itu, yang dilakukan pada tanaman yang dianalisis tadi itu dengan menggunakan menggunakan marker molekuler SSR tadi. Nah, ini berbagai lokasi yang disampel, ya. Tentu mereka mestinya mengambil semua tanaman, tapi kan barangkali dalam proyek ini tidak bisa semuanya ditangani. Ini hanya untuk memenuhi keperluan studi yang dilakukan, ya. Jadi misalnya di Kedah itu ada diambil 2 lokasi, kemudian di Perak, ya, ini adalah nama-nama provinsi di Malaysia, Selangor dan sebagainya. Ya, itu semuanya diambil jumlah tanaman dan sampel-sampelnya dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjutnya. Yang ya itu di situ ada lokasi-lokasinya, kemudian di tengah itu berarti lokasi geografisnya di daerah mana, yang misalnya Perak itu sebelah mana posisinya, kemudian Pahang, Trengganu, ya. Nah, di situ ada hutan-hutan yang masih yang masih mempunyai populasi pohon yang umurnya panjang. Nah, kemudian dari yang dilakukan tadi, mereka melakukan screening, ya, primer screening yang tadi di tahapan ini, ya, primer screening, ya, ini adalah untuk mencari primer yang paling polimorfik, ya. Itu dilakukan dengan menggunakan 51 SSR primer pair, ya, pasangan primer, ya. Pasangan primer SSR sebanyak 51. Berarti karena satu primer pair untuk SSR itu adalah satu lokus, maka dalam hal ini ada sekitar 51 lokus, 51 macam primer set yang disiapkan. Berarti masing-masing primer set adalah satu lokus. Jadi dari hasil itu adalah sekian 51 lokus itu, ya. Masing-masing dibagi menjadi Neobalanocarpus heini, kemudian Soria, ya, kemudian Hopea, ya. Jadi itu nama-nama tanaman kehutanan yang ada di sana. Oke, sorry, nggak bisa ini. Ini ada yang ketutup sedikit, ya. Oh, Soria juga, ya. Nah, berarti ada 2 Soria, ada 1 Neobalanocarpus dan 1 Hopea tadi. Oke. Nah, ini adalah pola pita dari hasil amplifikasi SSR-nya. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya, ini kan mungkin bisa diberi nama. Ini adalah A1, A2, A3, A4, ya, dan seterusnya. A5 misalnya. Nanti ngurut ke bawah itu.
Kemudian di sebelah kanan ini adalah juga sama pola pita dari kapilari elektroforesis yang dihasilkan. Tapi yang diinginkan adalah nanti di dalam seluruh populasi yang dipilih itu mempunyai tingkat polimorfismenya yang tinggi. Jadi ya, tidak semuanya mempunyai alel yang sama. Tapi memang punya beberapa spesifik alil yang ditempati oleh para tersangka. Maksudnya para tersangka yang nanti menganaliskan pohon-pohon yang diambil itu ya dengan menggunakan SSR. Ini berarti kita mengestablishkan dulu pola SSR yang mungkin ada kalau kita menggunakan primer-primer yang sudah dipilih tadi. Oke, ini contoh. Nah, kebetulan mereka kan mengambil benih atau biji misalnya kan, atau bagian-bagian dari bunga. Berarti ini adalah komposisi alelik dari induk betinanya, gitu kan. Nah, adapun nanti induk jantannya kita tidak tahu, gitu kan. Nah, kemudian yang karena dia dipanen benih dari pohon ini, berarti katakanlah jumlah benih yang ada berapa, ya 100 atau berapa gitu. Kemudian profilnya akan mengikuti yang bapaknya atau yang ibunya, misalnya seperti itu. Kalau dia 2 ya berarti akan segregasi dari 2 itu. Kalau dia 1 ya tidak segregasi ya, berarti ya dia akan menurunkan sifat itu. Kemudian minggu lalu juga sudah kita singgung sedikit tentang nul alil. Maaf sebentar, hujan di rumah saya. Ya, jemurannya nanti kehujanan. Baik, saya lanjutkan. Nul alil itu adalah, tadi saya katakan bahwa SSR marker itu adalah marker yang kodominan, ya, marker yang kodominan. Tapi dalam hal tertentu nanti dia bisa juga menjadi marker dominan. Sorry. Ya, tadi saya katakan bahwa SSR marker itu harusnya marker yang kodominan, ya. Tapi dalam hal tertentu, ya itu akan ada kondisi di mana SSR marker yang harusnya kodominan tadi itu ternyata berubah menjadi marker yang dominan. Nah, hal itu terjadi karena adanya nul alil tadi. Ya, nul alil. Misalnya begini skenarionya. Dengan primer, dengan pasangan primer tertentu, individu A misalnya itu kromosom dari bapaknya menghasilkan pita sebesar 250 pasang basa. Ya. Sedangkan kromosom dari ibunya itu diamplifikasi dengan primer tersebut tidak menghasilkan produk amplifikasi, ya, tidak menghasilkan produk amplifikasi. Nah, berarti genotype dari individu A ini kan sebetulnya heterozigus kan, heterozigus karena yang satu 250, yang satu tidak ada produk amplifikasi. Nah, sehingga sebetulnya dia heterozigus. Tetapi genotype yang heterozigot itu dibaca hanya yang muncul saja, ya kan? Berarti kan kalau dia tidak muncul kan berarti tidak akan ada ini
tidak akan ada pita yang maksudnya gini, kalau yang satu pita muncul, yang satu tidak, maka hasil kompositnya itu adalah muncul pita, gitu kan? Padahal dia heterozigot kan. Sedangkan kalau dia homozigot yang muncul pita, dia juga akan muncul pita satu. Ya, sehingga yang terjadi adalah heterozigot tidak bisa dibedakan dengan homozigot walaupun memakai SSA marker maksud saya. Makanya ketika ada null alil maka SSR marker itu menjadi apa namanya itu marker yang dominan. Nah, akibatnya apa? Akibat dari null alil tadi itu estimasi untuk individu yang homozigot menjadi lebih tinggi daripada populasi alaminya. Ya. Contohnya tadi apa namanya itu harusnya dia 250 nol, harusnya heterozigot, tapi dianggap sebagai 250 saja. Ya. Sehingga hasilnya adalah harusnya heterozigot, tapi dianggap sebagai homozigot. Akibatnya di dalam populasi itu nanti akan mengalami yang disebut sebagai excess homozygote. Excess homozygote yang sudah diprediksi oleh peneliti sebelumnya. Nah, excess homozygote ini tentu mengindikasikan tidak terjadi Hardy-Weinberg equilibrium kan gitu kan. Nah, karena Hardy-Weinberg equilibrium itu harusnya memberikan kesempatan semua alil untuk bisa menurun ke populasi di bawahnya. Nah, nol alilnya mesti maksud saya primer untuk mengamplifikasi lokus-lokus tertentu. Itu kalau banyak nol alilnya itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu dalam seleksi primer itu selain kita mengidentifikasi produk PCR yang didapat, kita juga mengantisipasi apakah tidak ada produk. Kalau tidak ada produk berarti sebetulnya dia adalah nol alil begitu. Ya. Nah, kita akan melihat profil dari SSR markernya, karena nanti bisa juga dilakukan istilahnya itu multiplex, ya. Multiplex, jadi beberapa primer digabung untuk menghasilkan marker yang diinginkan. Nah, nol alil itu diindikasikan kalau di dalam populasi ada excess homozygote, ya, yang A atau yang B, sedangkan yang AB-nya sedikit. Jadi banyak yang A atau yang B, dalam scoringnya itu banyak yang A atau yang B, tapi kurang yang heterozygotnya. Nah, kemudian nol alil bisa diestimasi dengan menggunakan software, nanti diantaranya Servus itu bisa mengevaluasi nol alil tadi itu. Kemudian ada kemungkinan primer itu tidak bisa mengamplifikasi, ya, sehingga hasilnya nol, tapi yang pasangannya itu bisa teramplifikasi. Jadi berarti antara primer dengan individunya itu menentukan nanti apakah ada nol alil atau tidaknya. Nah, ini yang mereka evaluasi. Jadi ada macam-macam repeat motif. Ya, di sini ada CT, mana CT? Ya, GA itu adalah yang CT, kemudian yang A itu adalah yang bagian ini. Ya. Jadi ini bisa didesain primer dari situ, bisa juga didesain primer dari CT yang tadi di belakang.
Itu hasil studi mereka, maksudnya yang tadi dilakukan primer selection tadi itu hasilnya seperti itu. Nah ini moga-moga terbaca ya. Ini T, ada A, ada G dan seterusnya. Nah ini yang diberi garis bawah ini adalah repeat sequence yang dikejar. Nah itu dibaca dari histogram yang didapat ketika kita melakukan sequencing. Ya, jadi dari 51 primer SSR yang dievaluasi, kemudian berdasarkan amplification spesifik, ya, artinya apakah dia mampu menghasilkan pita kalau diploid ya maksimum 2, ya, ataukah ada smear atau yang lain. Kemudian inheritance-nya apakah di F1, ini kan di F1 misalnya ya, apakah di F1-nya menyebar normal atau tidak ya, atau yang lain, bagaimana dia apakah diturunkan secara seksual atau tidak, dan sebagainya. Kemudian homoplasi, ya, homoplasi itu juga perlu dicek, nol alil itu yang nanti dicari. Nah, kemudian repeat motifnya, apakah dia repeat unitnya apa, ya, itu nanti akan bisa dijadikan sebagai dasar untuk memilih. Nah, dari hasil primer screening, mereka mendapatkan 16 SSR primer yang bisa dipakai untuk melanjutkan kegiatan yang ada. Ya. Jadi dari 51 menjadi 16 setelah melalui screening yang diperlukan. Nah ini nama-nama dari primernya saya rasa nggak perlu kita diskusikan. Nah ini apa namanya itu hasil yang didapat ya dari analisis marker molekuler tadi, ya. Kemudian di individunya ada 231. Kemudian ini adalah setiap garis itu ada satu individu. Ya. Berarti ini merepresentasikan apa namanya banyak kampung di sana. Maksudnya banyak sampel, maksud saya banyak sampel di lapangan yang kemudian dianalisis secara molekuler menggunakan marker SSR. Ya, di antara individu-individu itu, apakah ada yang bapak ibu atau ada hubungan antara bapak ibu dengan anaknya? Enggak. Jadi di antara sampel yang diambil, apakah dia mungkin turunan dari si pohon tertentu? Nah itu mereka juga masuk hasilnya dianalisis dan kemudian menghasilkan dua model data ini. Yang pertama adalah data phylogenetik, ini untuk mengetahui sebetulnya bagaimana menyebarnya sampel-sampel yang ada itu. Kemudian yang tabel kanan itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sampel yang satu dengan yang lain itu, apakah ada hubungan kekerabatan antara sampel satu dengan sampel yang lain. Ternyata unrelated individual itu 86,4%, half shape itu berarti hanya tahu induknya saja, ya, sebesar 12,4. Kemudian yang full shape itu berarti induk betinanya tertentu, jantannya sudah tertentu. Ya, itu ada 0,3% dari seluruh populasi yang 200 berapa tadi?
yang dibuat itu ya. Mana tadi itu ada angka 250 atau berapa tadi? Nah ini strukturnya. Ini menghitung inbreeding depression-nya. Ya, ini berarti apa namanya itu bisa ditentukan juga. Oke. Ini rumus untuk penghitungannya nanti bagi yang tahu tentang matematik atau statistik ya barangkali bisa menjelaskan. Tapi ini parameter populasi yang dievaluasi terkait dengan nanti data analisis yang dilakukan pada beberapa sampel yang sudah diambil. Nah ini AI sama AC ya. Kalau ini AI semua, kalau ini AI dan seterusnya ya. Ini nanti saya tidak akan menjelaskan rumus ini karena ini sebetulnya problem matematik ya. Bagaimana rumus ini dikembangkan ya saya tidak memahami ya. Nanti kita ujung-ujungnya kan sudah memakai software semuanya. Nah ini hasil filogenetiknya. Berarti region B ada di situ, region C ada di situ, region A ada di sana. Ini yang menunjukkan analisis dari sampel-sampel yang tadi digunakan, tetapi datanya itu adalah data scoring, ya, data scoring untuk alel kodominan tadi. Ya, itu yang saya arsir itu adalah grup 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian untuk memudahkan mereka membagi region itu dalam 3 bagian, yang satu bagian yang bawah ini yang menjorok ke bawah, kemudian ada yang bagian di laut berbatasan dengan Indonesia, dan yang ketiga nanti yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah ini struktur dari genotype-nya. Warna yang berbeda itu menunjukkan perbedaan materi genetik yang diakumulasikan oleh tanamannya. Ya, dalam hal misalnya yang warna merah sebelumnya ini, yang sebelah kiri ini, dia mayoritas adalah masuk di grup yang mana, misalnya grup 2 gitu. Tetapi ada juga yang berwarna biru, jadi ini masuk di grup yang lain. Yang sebelah kanan justru kebalikannya berwarna biru genetik background-nya, ya semua yang mempunyai genetik background biru ada di sana. Kemudian yang tengah itu adalah yang yang paling banyak, tetapi ternyata mempunyai genetik background yang hijau. Nah, sehingga setelah settle primer yang diperlukan sudah dapat, kemudian kondisi PCR-nya juga sudah dikembangkan, maka aplikasinya itu adalah menggunakan skill ini untuk fingerprinting dan penyusunan database-nya, sehingga nanti kalau sudah ada database-nya itu tinggal mengakses ke situ, dan kemudian semua hal yang perlu didiskusikan itu bisa
ya perlu dianalisis, itu bisa di matching dengan yang ada di database itu. Oke, di Weinberg equilibrium ini karena dia tanaman di kehutanan, jadi bisa kita kalkulasi untuk menentukan apakah lokus yang ada itu, maksudnya lokus antar lokus SSR itu bersegregasi secara independen atau secara acak ya, secara acak ataukah secara linkage ya, karena dia ada di kromosom yang sama kan berarti dia akan linkage. Nah kalau dia linkage berarti Hardy-Weinberg equilibriumnya itu tidak terjadi, artinya dia di bawah atau di atas dari angka yang diinginkan itu. Ya. Kemudian bisa dihitung parameter populasi, allele frekuensi, FST, FIS, matching probability, dan sebagainya. Nah, tadi yang dibagi-bagi menjadi region, yang warna biru, warna kuning, dan warna ungu. Nah, yang di kanan itu adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan ataupun juga dari sampel yang lain. Ini adalah hasil genotyping-nya. Jadi primernya ada berapa 15 tadi, NHE 004 sampai NHE 09 atau 161 ya, HBI 161 ada dan seterusnya. Nanti mestinya akan ada dari listing yang tadi di depan tadi. Kemudian untuk genotyping-nya berarti kan ini adalah genotype-nya. Berarti ada pita 262 base pair di dalam gel poliakrilamidnya itu ada fragmen yang teramplifikasi sebesar 262 base pair. Ya, ini ada. Ya, ini pohon yang sudah ditebang, ya. Nah, itu diambil sampelnya. Kemudian pohon yang sudah istilahnya sudah apa? Yang tersisa di lapangan maksud saya. Ini diambil juga sampelnya. Ini yang dibawa ke tempat pengolahan kayunya, itu juga diambil sampelnya. Nah, dari analisis yang mereka lakukan, mereka bisa memprediksi matching 100% tadi, yang hampir mendekati 100%, bahwa ini nanti tadinya merupakan pohon yang tegak di situ. Gitu. Jadi pohon ini kalau disambung, dia pas masuk di sana. Nah itu berarti kan nanti tergantung lokasi. Kalau orang Jawa tunggul ya, lokasi tunggulnya itu ada di daerah mana, nanti tinggal ditentukan apakah itu kriminal atau bukan. Ya, mengapa fingerprinting perlu? Karena ini menjadi bukti tambahan untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin diajukan di pengadilan. Contohnya ya kalau misalnya kita mau dituduh melakukan apa namanya itu
violation dengan menebang pohon di kehutanan ruang jadi kalau apa namanya tadi di dalam legal kasus legal tuntutan hukum ya ingin menuntut si orang itu melakukan pembalakan hutan atau tidak itu nanti kita perlu bukti. Nah, buktinya itu adalah nanti dalam bentuk fingerprinting itu. Ya. Kemudian, nah ini penting juga mengetahui untuk konservasi dari tanaman yang diinginkan itu. Ya. Mengapa terkait dengan konservasi? Karena kalau kita mengkonserv pepohonan misalnya ya, itu tentu kita yang semakin banyak alil yang tersimpan di situ semakin bagus. Maksudnya banyak alil dalam satu individu itu semakin bagus. Ya, bagaimana kita tahu genotype dari tanamannya? Maka pakai marker ini. Baik, itu yang berkaitan dengan ini ya, dengan fingerprinting. Nah, yang satu lagi nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan yang sama, artinya SSR juga, tapi untuk melakukan hal yang lain. Ya, dalam hal ini adalah melakukan analisis gene flow, ya, gene flow yang terjadi lewat polen. Berarti gampangannya barangkali mengukur berapa jauh polen itu bisa menyerbuki dan menjadikan buah pada pohon betina yang lain. Ini juga masih sama, merupakan bagian dari presentasi yang dilakukan oleh peneliti Malaysia dan merupakan bagian dari aplikasi untuk SSR, ya, contoh aplikasinya. Nah, ini yang ada di slide ini sebetulnya adalah menggambarkan foto tegakan hutan. Foto tegakan hutan itu warnanya sebetulnya hijau, tetapi karena diberi arsir maka tidak kelihatan, soalnya kelihatan warna coklat ya, tapi itu sebenarnya hijau itu, karena yang coklat itu adalah yang isian dari garisnya itu. Oke, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kalau kita di hutan itu tidak semua tanaman berdekatan. Ya, kalau Anda perhatikan ini di sini ada satu pohon yang dipelajari ya. Di sini ada pohon yang lain. Kemudian di tempat lain ada pohon yang lain. Ya. Nah, kemudian pohon lain ini ternyata dia menyerbuki sampai di pohon yang ini, pohon betina yang itu. Kemudian ini juga begitu sama. Dan yang ketiga ini, pohon yang ketiga ini juga adalah posisi dari induk betina yang ketiga. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa di antara pohon yang satu ini dengan pohon yang sama itu dibatasi oleh kanopi dari tanaman hutan yang lain. Demikian juga yang di tengah ini dengan yang di sana juga akan ada tanaman-tanaman lain yang tidak sama dengan yang kita evaluasi ya. Nah, ini makanya nanti kita mesti tahu kalau kita ingin mengkonservasi, kita mesti tahu berapa jauh polen itu
menyerbuki, ya, menyerbuki dari sumbernya, menyerbuki pohon betina yang mana, berapa jauh dari sisi tadi, gambar tadi itu. Nah, hal ini penting terutama kalau kita menghadapi hutan yang sudah mengalami fragmentasi. Ya, jadi sudah sebagian ditebang, sebagian dimanfaatkan untuk agrikultur yang lain dan sebagainya. Nah, dua tanaman yang diteliti adalah Sorea leprosula. Ini pohonnya juga bagus dari bawah ke atas, tidak ada perbedaan diameter. Yang satu adalah Sorea parvifolia. Nah, ini yang contoh pohon Sorea parvifolianya. Ini contoh pohon dari Sorea leprosula. Ini kembali ini merupakan kayu yang bagus untuk bahan bangunan. Mungkin kalau dulu itu kita pernah mendengar istilah umum ya yang disebut sebagai kayu Kalimantan. Kayu Kalimantan sebetulnya campuran dari macam-macam kayu yang ada ini. Prof, mau tanya sebentar, boleh? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya ya, jangan. Terkait tadi misalkan ada kayu hasil illegal logging, kemudian kita coba ambil sampelnya. Pertanyaan saya ini mungkin masih dasar gitu, Prof. Ya, mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya kurang. Nggak apa-apa. Misal kayu itu sudah ditebang, biasanya berapa lama agar si kayu itu bisa kita ekstraksi? Apakah ada waktu tertentu, misalkan sekian bulan atau sekian tahun sampai kita bisa mendapatkan ekstraksi dari kayu itu? Iya, DNA itu. Menambahkan sampel DNA maksudnya ya? Betul. Ya tentu gini, kalau kayu itu masih ada kulitnya, ya. Jadi kayu dengan kulit itu masih ada. Kalau tadi di dalam yang slide pertama tadi ya, itu ada gambarnya kan ya, pohonnya itu masih ini dengan kayu ya. Nah, berarti mereka bisa mengambil jaringan di antara kayu dan kulit itu, yang mana lebih lunak untuk dilakukan ekstraksi DNA di sana. Ya. Tapi kalau sudah lama, misalnya sudah bertahun-tahun, ya maka ekstraksi dari batang itu sendiri, jadi dia seperti digergaji, kemudian kan menjadi serbuk, itu bisa dipakai untuk sumber mengisolasi DNA. Karena kan sebetulnya setiap sel itu dia akan akan ada DNA yang sama gitu ya. Nah, berarti sampai berapa lama pun sepanjang itu tidak masalah. Yang penting tidak dibakar atau gitu ya. Kalau dia masih kayu gelondongan, itu dia akan bisa menjadi sumber DNA meskipun dia sudah kering misalnya kan, karena untuk isolasi DNA dari batang kayunya itu walaupun dia udah kering nggak masalah. Jadi berarti dia sepanjang DNA-nya itu masih bisa diisolasi, maka selama itu pula kita masih bisa mengekstrak, kita masih bisa menggunakan bahan itu untuk analisis. Contoh misalnya, wah ini pohonnya sudah digergaji dan jadi balok-balok, ya kan? Nah itu balok itu bisa disampling untuk mengisolasi DNA-nya. Sudah jadi furniture-nya juga bisa disampel untuk melakukan analisis ini. Ya, kalau memang database-nya sudah siap, berarti nanti tinggal anonnya ini bisa diperbandingkan dengan database itu. Dengan demikian, pertanyaan tadi berapa bulan? Ya, sedapatnya kayu sitaan itu berapa lama gitu.
dan itu nanti tinggal strategi isolasi DNA-nya saja yang berbeda. Nah, tetapi kayu kering, kayu basah, kayu setengah basah itu bisa dilakukan isolasi DNA dari jaringan itu ya, tidak masalah. Karena apa? Karena pengeringan dari jaringan tanaman itu tidak merusak DNA-nya. Ya, DNA-nya masih ada. Kalau RNA mungkin sudah terdegradasi ya, tapi DNA itu masih ada. Dan itu kalau diisolasi bisa dijadikan sebagai tadi profilnya bisa diketahui. Mungkin itu ya barangkali ya. Jadi tidak masalah berapa tahun pun, yang penting ada sampel jaringannya dan juga bisa diterapkan berbagai strategi untuk bisa mengisolasi DNA dengan jumlah yang cukup gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Tadi sampai di mana? Ya, tadi udah. Nah, ini juga sama tahapan ininya, sample collection, ekstraksi DNA, kemudian SSR development sudah dikembangkan, kemudian SSR analisisnya, dan scoring datanya, dan big data analisisnya. Nah, penelitiannya sendiri adalah mengevaluasi gene flow dengan menggunakan exclusion dan likelihood approach. Ini yang apa namanya itu, yang digunakan model pendekatannya. Yang kedua, mengetahui effective breeding unit. Ini sesuai didefinisikan oleh Nason. Kemudian model pollen dispersal untuk memaksimumkan pollen flow antar antar pohon yang ada ya, berarti pohon jantan dengan pohon betinanya. Berapa jauh dan sebagainya. Oke, nah ini hasil analisis mikrosatelitnya. Mikrosatelit untuk dua tanaman tadi, ya, Sorea spesies itu mereka mengisolasi dari 624 fragmen genomik, kemudian diketahui 59,2 itu 59,2 persentasenya itu 592 itu adalah individu yang dievaluasi tadi itu. Karena kan tidak semua fragmen yang dia sequence itu ada SSR-nya, jadi bisa saja terjadi kesalahan di dalam mengidentifikasi fragmen yang diinginkan itu. Tapi berarti masih cukup tinggi karena 95% itu fragmen yang ada membawa SSR. Kemudian di antara 592 itu ada yang sebetulnya entry duplicate entry, ya. Kalau duplicate entry itu dihilangkan maka tinggal 315. Nah, yang dievaluasi itu unit repeat-nya adalah CT atau GA, ya, CT atau GA ini sebanyak 266, CTCA itu adalah 29, ya. Kemudian yang lainnya itu 20%. Ya. Berarti CTCA ini yang banyak apa namanya ditemukan di antara individu yang dianalisis. Jadi format umumnya repeat unit yang umum ditemukan di antara individu yang dianalisis 624 tadi itu adalah sequence repeat CT atau AC, CT atau GA.
Kemudian yang 29 individu itu adalah GTCA. Yang lainnya 20%. Nah, ini nama-nama logosnya, LE P07 dan seterusnya. Kemudian sequence primernya, kemudian apa namanya, repeat motifnya seperti itu, panjang PCR produk yang didapat, kemudian ini ukuran pita yang diamplifikasi didapatkan, dan ini parameter, dua ini parameter statistik yang diperoleh. Oke, kalau dilihat di lapangan, ya itu berarti ini adalah hamparan kebun yang hamparan hutan yang mereka evaluasi. Nah, yang berwarna pink di tengah itu adalah lokasi yang diteliti. Jadi ada luasan mungkin sekitar 10 hektar atau berapa. Nah, itu ditentukan dulu, baru kemudian disampling badannya, disampling bahan tanamannya, ya, apakah batangnya atau tadi daunnya atau bunganya, pokoknya mana yang bisa diambil supaya bisa mendapatkan sampel DNA-nya. Sorry. Ya, nah kalau Anda perhatikan yang berwarna pink tadi itu sebetulnya ada banyak tanaman di sana. Nah, ini yang yang ada di sana itu 500 kali 1000 ya, berarti 500 kali 1000, 500.000, berarti berapa hektar itu, nanti silakan dihitung. Nah, yang digambarkan sebagai titik itu adalah pohon-pohon yang ada di lapangan. Yang titik biru adalah Sorea leprosa, dan yang merah bisa kita sebut sebagai tadi kan ada dua tadi itu, jadi parviflora sama leprosa ya. Nah, jadi yang merah atau yang merah atau yang biru itu adalah representasi dari spesiesnya. Kemudian kalau Anda perhatikan lebih detail, itu ada yang diberi kotak, kotak biru atau kotak merah ya. Nah, itu adalah posisi dari mother plant-nya, ya, mother plant-nya. Jadi dia ada tersebar di dalam luasan yang tadi disampaikan. Nah, nantinya berarti sampel-sampel yang diperlukan itu adalah semua sampel yang berkaitan dengan peta pengamatan yang dievaluasi. Kemudian warnanya sudah kotak itu yang tadi tetua betinanya ya, sudah disampaikan. Kemudian, nah ini pengambilan sampelnya bisa mengambil sampel dari dari puncak pohon, ya, menggunakan pengait. Sekaligus juga mengambil mengambil sampel buah misalnya. Nah, tapi kalau ada seperti yang ini, ada tunas di bagian bawah, nah tentu kita lebih prefer mengambil tunas bagian bawah ini, ya. Sehingga bisa tidak perlu memanjat terlalu tinggi untuk ini ya.
Nah, jadi kalau memang di permukaan, di pangkal batangnya itu ada bahan tanaman yang muda, maka kita bisa mengambil itu, tidak harus mengambil di puncak, daun di puncak atau apa itu. Karena tanamannya cukup tinggi, jadi kalau kita harus naik, lumayan. Nah, hasil analisis yang didapat yaitu terbagi dua tentu saja, karena Shorea reprodusa tidak cross kompatibel dengan Shorea parvifolia. Asumsinya gitu, tapi nanti dilihat dari hasil studinya. Ini untuk leprosa digunakan 9 primer sehingga persentase confidence-nya itu mencapai 0,99. Yang kedua, Shorea parvifolia itu agak sulit untuk menghasilkan pita-pita yang polimorfik, maka hanya diperoleh 6 pita polimorfik, kalau yang tadi itu 9. Nah, ini juga walaupun dia 6 loci, tapi probability untuk bisa digunakan dalam penelitian ini mencapai 99% confidence. Nah, jadi bagus berarti. Ini list primernya yang dipakai dan PCR reaction yang mesti dibuat. Nah, hasil dari analisis Servus nanti bisa dihubungkan kembali dengan map yang tadi sudah dibuat. Ya, contoh ini adalah induk betina MT yang di tengah hijau. Ini adalah posisi dari induk betina MT48. Kemudian yang ada titik masuk ke dalam tanda panah ke induk betina itu adalah jarak dari polen donornya. Ya, jadi Anda bisa melihat variasinya cukup tinggi, mulai dari yang paling dekat, ya berarti yang serving, atau yang paling jauh. Ya. Untuk yang leprolusanya. Jadi ini salah satu contoh saja bagaimana nanti interpretasi dari hasil itu ketika dilakukan oleh yang kemarin Anda lakukan ya, sebelumnya di hari minggu yang lalu kan sudah ditentukan. Nah, kalau kita punya peta geografi seperti ini, maka kita bisa memplotkan tadi ke dalam pohon-pohon mana memberikan polen atau dipanen benihnya dan sebagainya. Ini juga hasil yang lain untuk parvifolia. Jadi jarak pollen distance-nya kayaknya tidak terlalu berbeda dengan yang tadi, maksud saya dengan yang ini leprosula ya. Ini juga sama pola sebarannya ya. Nah, ini ada berapa itu? 7 mother tree yang misalnya SL048 ya. Nah, ini jarak antara pohon penghasil polen sampai ke pohon yang dibuah itu mencapai 267,1 hasil analisisnya ya. Kemudian persentase outcrossing-nya sekian, berarti ini mengindikasikan bahwa dia adalah outcrossing bukan inbred. Kemudian pollen
apa namanya itu persen pollen outside plot, ya berarti kalau tadi plotnya itu ukuran kotak tertentu, nah nanti di sekitar kotak itu kan masih ada pohon yang lain kan. Jadi bisa jadi nanti pohon yang lain itu yang menyerbuki induk pohon induk betina tadi itu. Yang Zorea satunya, ya. Outcrossing rate-nya rata-ratanya 60 tahun. Kok 60? Iya persen maksud saya 59,8%. Itu adalah persentase outcrossing. Sehingga dia kalau dari sisi pengelompokannya berarti masuk ke dalam kelompok outcrossing ya, karena dia mempunyai persentase outcrossing-nya lebih dari 15% atau berapa. Sedangkan rata-rata pollen travel-nya itu 168,6 meter ya, kalau satuannya punya meter ini. Oke, nah ini yang dikerjakan oleh mereka untuk memprediksi parameter breeding unit-nya. Artinya berapa luasan harus ditinggalkan di lapangan, berapa hektar, berapa jumlah individunya, kemudian berapa radius yang ditentukan ya. Itu nanti akan diturunkan dari data yang sebelumnya tadi. Sehingga nanti kalau kita mau mengkonservasi maka minimal breeding unit ini harus terpenuhi. Ya, tergantung primernya ya, karena setiap primer bisa mempunyai angka breeding unit sendiri karena itu tergantung pada alel-alel yang ada di individunya. Masih lanjutan yang tadi. Ini yang pollen curve-nya ya, bisa digrafikan seperti itu. Menjadi grafik eksponensial. Yang spesies yang kedua, yang tadi spesies yang pertama. Nah dari sisi studi yang dilakukan itu masuk kategori moderate pollen flow, yaitu jarak tempuh dari maksudnya jarak dari penyebaran pollen yang didapat dari induk jantan, dari pohon jantan ke induk betina itu antara 150 sampai 300 meter. Dan diduga serangga, dibantu dengan serangga yang namanya thrips, itu yang membantu polinasi yang terjadi. Kemudian outcrossing dan mixed matings, ya, itu hasil dari estimasi selfie-nya berapa dan outcrossing-nya berapa. Model pollen dispersalnya adalah negatif eksponensial, sedangkan population size untuk konservasi tadi adalah 70 hektar. Mau membuat breeding site untuk tanaman ini, Anda perlu mempunyai 70 hektar ya, baru bisa membuatnya. Oke, baik, itu tadi dua contoh yang saya sampaikan terkait dengan
pemakaian SSR dalam satu analisis fingerprinting, dan yang kedua adalah analisis pollen dispersal. Nah, jadi apa namanya, pendekatan yang sama bisa kita lakukan. Jadi Pak, kami di lab saya itu kita banyak melakukan penelitian pollen dispersal ini, terutama pada kelapa, kopior, dan juga pada tanaman-tanaman yang lain. Nah, maka aplikasi dari markup molekuler itu salah satunya adalah untuk melakukan pollen dispersal tadi itu. Ya. Nah, nanti kalau Anda ingin tahu, saya coba kumpulkan beberapa materi yang terkait dengan itu ya, terkait dengan pollen dispersal yang memang kita lakukan di IPB sebagai bahan untuk penyusunan tesis atau disertasi. Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh mahasiswa S2 atau S3. Baik, saya rasa kita break dulu ya, karena sudah azan di tempat saya, jadi sekarang 15.00 di tempat saya ini. Kita akan break sholat asar, kemudian kita akan kembali ke kelas untuk mendiskusikan materi yang terkait dengan software Servus. Yang kemarin software Servusnya kita mengidentifikasi progeny yang sudah ketahuan induk betinanya siapa, tapi nggak tahu induk jantannya. Nah, dalam case yang kedua nanti kita akan ulang analisis menggunakan sampel yang induk betinanya kita nggak tahu dan bapaknya juga nggak tahu. Berarti dua-duanya tidak diketahui. Ilustrasinya adalah kita menanam, kita jalan-jalan ke hutan, kemudian ada benih ataupun bibit yang tumbuh di atas tanah, ya, menyebar. Nah, kita sudah nggak tahu lagi itu dia induk betinanya mana. Tapi yang jelas pohon di sekitar itu pasti akan berkontribusi sebagai induk betina dan induk dan apa namanya itu calon pollen donor, calon pollen donor. Ya. Nah, nanti kita akan lakukan 2 kali analisis berarti untuk mengetahui yang pertama salah satu parentnya P1-nya siapa, baru kemudian setelah ada output P1-nya siapa, kita analisis P2 yang kedua, parent yang kedua atau P2-nya. Baik, kita break dulu jam 15.00 sampai 15.30 ya untuk sholat asar. Silakan yang akan melakukan sholat asar bisa segera melakukan. Dan sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Recording stop.